Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Wahyu Pratama dari perwakilan anggota kelompok 5 mata kuliah ilmu perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan administrasi di perpustakaan. Sebelum ke pemateri, saya akan memperjelas dari apa yang dimaksud dengan organisasi dan apa yang dimaksud dengan administrasi perpustakaan. Telah kita ketahui bersama bahwa teman-teman sudah mengetahui apa sih itu organisasi. Teman-teman sudah mempunyai banyak pengalaman di luar sana selama teman-teman berkuliah di kampus ini. Terus kemudian organisasi itu merupakan sebuah wadah dan teman-teman yang sudah masuk di dalam organisasi, yang sudah bergabung di dalam organisasi itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Contohnya di organisasi perpustakaan di sekolah itu ada bidang-bidangnya, itu ada tanggung jawab masing-masing. Contohnya seperti ketua organisasi di perpustakaan itu sudah mempunyai tanggung jawab bagaimana memimpin sebuah organisasi di perpustakaan. Kemudian administrasi perpustakaan maksudnya semua yang mengurus baik dari fasilitas perpus maupun dari buku-buku yang ada di dalam perpustakaan itu biasanya disusun secara rinci, dikelola secara teratur di dalam administrasi perpustakaan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia yang ada di perpustakaan. Nah, pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor penentu bagi keberhasilan pencapaian tujuan di dalam suatu organisasi. Karena SDM merupakan faktor strategis dalam pelaksanaannya semua kegiatan institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi SDM itu memiliki peran penting untuk pencapaian suatu tujuan seperti itu. Nah, demikian halnya di bidang pendidikan, peranan SDM sangat mempengaruhi keberhasilan kualitas pendidikan. SDM yang berperan terhadap keberhasilan proses pembelajaran yaitu guru dan tenaga kependidikan seperti tenaga pustakawan, laboran, peranata komputer, konselor, dan tenaga administrasi pendidikan umum lainnya seperti itu. Selain salah satu tenaga kependidikan yang memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan pembelajaran adalah tenaga pengelola perpustakaan sekolah dan atau perpustakaan sekolah, yaitu seseorang tenaga kependidikan yang membantu memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik pada satuan unit perpustakaan. Perpustakaan sebagai jantungnya pendidikan tentulah harus dikelola oleh tenaga yang berkompeten agar ketersediaan bahan dan sumber belajar di perpustakaan sekolah dapat diberdayakan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Pengelola perpustakaan atau pustakawan yang harus memiliki kompetensi yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2020 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008. Saat ini dihadapkan kepada era baru, yakni era teknologi informasi komunikasi atau biasa juga kita kenal dengan TIK. Era ini telah mengubah paradigma perpustakaan dari sistem perpustakaan konvensional ke sistem perpustakaan yang berbasis
teknologi yang harus berorientasikan kepada kebutuhan pustakawan. Jadi ada perkembangan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Tuan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemantik pertama dan pemantik kedua. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen koleksi perpustakaan. Mengenai koleksi perpustakaan adalah sejumlah bahan atau sumber-sumber informasi baik berupa buku ataupun bahan bukan buku yang lainnya yang itu dikelola untuk kepentingan proses belajar dan mengajar di sekolah, yang dimana itu bersangkutan secara keseluruhan isinya mengandung bahan-bahan yang semuanya dapat menunjang program kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau sebuah kampus, baik program yang bersifat kurikuler maupun yang ekstrakurikuler. Secara fisik, jenis koleksi yang diperlukan untuk satu perpustakaan sekolah biasanya dikelompokkan ke dalam kategori buku dan bahan bukan buku, seperti halnya segala jenis buku yang tidak termasuk dalam kategori buku. Yang kedua adalah manajemen koleksi adalah pengorganisasian dan pembinaan yang mencakup prinsip-prinsip pengembangan koleksi. Nah, di sini penemuan kebutuhan para pengguna itu sebagai tujuan utama, pengusahaan secara alternatif, dan pemerolehan dokumen dan informasi guna melengkapi koleksi yang telah ada. Nah, di manajemen koleksi ini melibatkan sebuah serangkaian proses yang menjadi kelebihan efisien dengan adanya teknologi dalam seperti hanya komputer sebagai komunikasi yang menjadi mengkoordinasi komunikasi dalam menyusun kebijaksanaan atau evaluasi. Nah, terdapat pengembangan koleksi, yaitu serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan mempertemukan pembaca dan pengguna dengan bersumber-sumber emosi dalam lingkungan perpustakaan atau unit informasi yang mencakup kegiatan penyusunan kebijakan serta evaluasi pemberdayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana yang ada dalam perpustakaan. Nah, sarana ini merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai berupa alat, media, syarat, dan upaya. Sarana ini merupakan suatu perlengkapan untuk menunjang suatu keberhasilan dalam pendidikan. Sarana dan prasarana dalam perpustakaan tentunya harus melihat konteks perpustakaan itu memerlukan sarana dan prasarana seperti apa. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sarana dan prasarana perpustakaan dalam konteks yang skala kecil. Yang pertama, tentunya dalam sekolah itu harus ada yang namanya gedung untuk ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini harus diukur bagaimana melihat jumlah kapasitas suatu siswa yang ada di dalamnya. Tentunya jika siswanya itu banyak, maka ruang perpustakaannya harus lebih luas untuk bagaimana menarik siswa untuk dapat dapat betah dalam perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang ada dalam perpustakaan itu tentunya harus ada perabotan perpustakaan. Perabotan perpustakaan ini merupakan segala sesuatu untuk mengisi gedung tersebut. Pertama yaitu ada rak buku. Rak buku ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyimpan semua koleksi buku yang ada dalam perpustakaan tersebut. Yang kedua, lemari katalog. Lemari katalog ini merupakan lemari untuk menyimpan semua katalog dalam perpustakaan tersebut. Yang terakhir adalah meja kerja pengawas dan petugas.
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen teknologi informasi yang mencakup seluruh aktivitas kegiatan usaha berupa otomatis processing data dan juga konektivitas jaringan yang dibuka dan yang sebelumnya itu tidak terbayangkan terkait kapabilitas dan juga esensinya. Cara yang dilakukan untuk mengelola sumber daya yang di dalamnya itu terdapat mencakupi itu manusia dan juga data dan anggaran. Untuk mencapai tujuan tertentu yaitu proyek sistem yang namanya itu informasi dan juga tujuan informasi teknologi, yaitu ada tujuan manajemen TI. Tujuan manajemen TI di sini mencakup 4 komponen, yaitu ruang lingkup, biaya, dan juga kualitas dan juga waktu. Proses manajemen proyek di sini mencakup pada fase-fase yang pelaksanaannya proyek, yaitu mencakup fase inisiasi proyek. Perencanaan proyek di sini, pelaksanaan proyek dan juga pengadilan proyek dan juga penyerahan proyek. Pengetahuan manajemen proyek. Area pengetahuan atau bisa kita sebut knowledge area yang diperlukan dalam mengelola sebuah proyek itu terdapat 8 aspek pengetahuan, yaitu manajemen ruang lingkup, manajemen kualitas, manajemen waktu, manajemen biaya, dan juga komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen resiko, dan juga manajemen pengadaan. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen layanan dalam perpustakaan. Manajemen layanan dalam perpustakaan adalah suatu bentuk aktivitas layanan yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, staffing, dan budgeting dalam perpustakaannya. Nah, manajemen layanan perpustakaan ini bertujuan untuk memudahkan pustakawan ataupun pengunjung dalam melakukan kegiatannya di dalam perpustakaan. Layanan dalam perpustakaan juga terbagi menjadi 2, yaitu layanan teknis serta layanan pengguna. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa diajukan nanti di sesi tanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 dari mata kuliah pembahasan ilmu perpustakaan, yang mana dapat poin yaitu anggaran perpustakaan. Nah, jadi di sini sedikit mengutip tentang anggaran perpustakaan. Perpustakaan merupakan lembaga yang tumbuh dan berkembang baik dalam arti koleksi, jasa maupun manusianya. Anggaran ini sedapat mungkin mampu membiayai staf, keperluan operasional, serta penambahan koleksi perpustakaan. Jadi ada 5 poin di dalamnya, yaitu 1. Sumber anggaran perpustakaan. Setiap perpustakaan harus memiliki sumber pendanaan yang tetap yang dikelola sendiri oleh perpustakaan untuk operasional kegiatan. Yang kedua, jumlah anggaran. Untuk menentukan jumlah anggaran perpustakaan dapat digunakan beberapa metode. Misalnya, perhitungan per kapita, perhitungan proporsional, dan metode terinci. Dan yang ketiga, anggaran belajar perpustakaan. Anggaran belajar merupakan alih bahasa istilah budget. Anggaran belajar merupakan perkiraan pendapatan dan pengeluaran atau hasil operasi untuk waktu tertentu pada masa mendatang. Lanjut ke 4, teknik penganggaran. Teknik penganggaran ini
menurut Ibrahim, terdapat beberapa teknik atau metode yang dapat digunakan dalam membuat anggaran perpustakaan, yaitu teknik line item, limsan, formula budget, formula budgeting, formula perform